sebelum kami bekerja kami, silakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih karena ada pepatah saya katakan. Oke, yang pertama saya saya Zakaria Arzi, biasa dipanggil Zaka dengan NIM 120329 jurusan. Kalau perkenalkan aku di channel informatika 0301 dengan NIM 1203 dan 3009. Perkenalkan nama saya Kristin Satria dengan NIM 1203 Oke. Di tugas besar interaksi manusia komputer kali ini kami membahas tentang judicial marketplace. Apa sih judicial marketplace itu? Sebelum saya menjelaskan lebih detail, saya menjelaskan kenapa kami mengangkat judul ini, yaitu dalam kehidupan perkuliahan mahasiswa seringkali membeli berbagai barang penunjang akademik seperti buku, alat tulis, perangkat elektronik, serta perlengkapan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu dan selesainya mata kuliah tertentu, barang-barang tersebut seringkali tidak lagi digunakan. Barang-barang yang tadi saya bilang itu jarang banget setelah masa studi mereka habis, itu tidak bisa dibilang tidak terpakai. Melihat permasalahan ini, dibutuhkan sebuah solusi yang dapat mempertemukan antara mahasiswa yang ingin menjual barang bekas kuliah mereka dengan mahasiswa lain yang sedang membutuhkan barang tersebut. Studi case mungkin dalam kasus mahasiswa yang sudah tamat dan posisi kalau itu bingung untuk mau taruh di mana barang-barang yang sudah tidak terpakai. Nah, biasanya yang membutuhkan barang-barang seperti itu mayoritas mahasiswa baru. Nah, untuk mencari kebutuhan ini, Judicial Marketplace hadir sebagai sebuah platform yang dirancang khusus untuk mahasiswa Telkom University. Platform ini bertujuan untuk mempermudah proses jual beli barang bekas kuliah sekaligus akan ekosistem yang mendukung prinsip keberlanjutan dan penghematan biaya. Adapun tujuan laporan ini disusun sebagai langkah awal dalam perencanaan dan pengembangan Judicial Marketplace, sebuah platform digital yang ditujukan untuk menjembatani kebutuhan mahasiswa Telkom University dalam melakukan transaksi jual beli barang bekas kuliah. Sebelum platform ini dikembangkan secara lebih lanjut, diperlukan pemahaman yang sensitif mengenai karakteristik, kebiasaan, serta preferensi target pengguna, yaitu mahasiswa sendiri. Maka dari itu, laporan ini bertujuan untuk merangkum hasil survei yang telah dilakukan dan menginterpretasikan menjadi acuan yang konkret dan aplikatif dalam proses pengembangan ini. Oke. Saya lanjut di bab 2, yaitu tentang desain interaksi dan objek kontrol. Penentuan perangkat interaksi karena platform Judicial Marketplace akan difokuskan hanya untuk penggunaan melalui aplikasi desktop. Maka penentuan perangkat interaksi sesuaikan untuk mendukung efisiensi dan kenyamanan dalam aktivitas multitasking dan manajemen data. Perangkat tersebut terbagi menjadi 2, yakni baik, saya akan lanjutkan. Perangkat tersebut kan terbagi menjadi 2, yakni yang pertama yaitu komputer input, yang dimana terdapat keyboard, mouse, drag and drop area. Keyboard sendiri ini digunakan untuk teks, pengisian formulir, dan penggunaan shortcut navigasi. Untuk mouse sendiri digunakan untuk menu, kemudian quick element UI serta drag file. Untuk drag and drop area digunakan untuk mengunggah file seperti gambar barang atau bukti pembayaran secara gratis. Untuk perangkat yang kedua yaitu perangkat input, yang dimana tampilan layar untuk memungkinkan penggunaan tampang multi-kolom yang luas untuk menampilkan informasi yang banyak secara efisien. Selanjutnya ada modal window yang digunakan informasi aksi atau informasi detail tanpa meninggalkan halaman utama. Pada bagian justifikasi menu, perlu menyesuaikan gaya aplikasi desktop dengan tampilan secara sendiri
mengunggah barang, transaksi, dan disusun berdasarkan aktivitas paling sering dilakukan oleh pengguna. Untuk tampilan horizontal tab digunakan pada kebutuhan yang kompleks seperti daftar transaksi untuk memisahkan transaksi aktif dan riwayat. Kemudian ada penentuan dan justifikasi objek kontrol. Pemilihan objek kontrol yang tepat sangat penting untuk kenyamanan pengguna. Dan berdasarkan hasil survei kami, jenis interaksi yang sering dilakukan pengguna dalam aplikasi studi digital marketplace adalah mencari barang, menjual barang, berkomunikasi, dan melakukan transaksi. Karena itu, elemen-elemen UA yang dapat dipilih sebagai berikut. Yang pertama ada tombol button, yang dimana sebagai kontrol utama untuk melakukan aksi penting seperti jual barang, tawar, dan pesan, dan simpan perubahan. Tombol ini memiliki warna yang mencolok, misalnya merah, untuk menarik perhatian pengguna pada tindakan yang bisa diambil secara langsung. Yang kedua ada drop down, yang dimana digunakan pada pencarian atau kontak barang, seperti memilih kategori barang atau kondisi barang, barang tersebut baru atau bekas, dan juga urutan harga. Nah, drop down sendiri membantu pengguna memilih dari daftar panjang tanpa memakan banyak halaman. Yang ketiga ada checkbox, digunakan ketika pengguna ingin beberapa opsi sekaligus, seperti memilih beberapa kategori barang atau preferensi dalam pencarian lanjutan. Nah, box ini memberi perintah dan kontrol lebih kepada pengguna. Yang keempat ada data digunakan dalam fitur posting barang yang memiliki batas waktu tampil atau serta pada fitur admin untuk memilih tanggal laporan atau filter riwayat transaksi. Ini mempermudah input tanggal tanpa kesalahan format. Dan yang terakhir ada text file yang digunakan untuk mengisi data seperti nama barang, deskripsi, harga, atau alamat pengiriman. File harus jelas dengan placeholder yang menjelaskan jenis data yang diharapkan. Selanjutnya ada di bab 3, yaitu visualisasi, desain, dan justifikasi implementasi. Nah, di sini penentuan penggunaan objek kontrol, yaitu ada menu login, menu dashboard, menu cari barang, menu jual barang, menu daftar transaksi, menu profil pengguna, menu pesan, dan menu keluar. Nanti tampilannya akan ditampilkan pada akhir presentasi. Kemudian yaitu justifikasi penggunaan objek kontrol, yang dimana yang pertama itu desktop memungkinkan lebih banyak ruang dan fleksibilitas UI. Kemudian objek kontrol kompleks seperti tab, table, dan spacebar sulit diterapkan optimal di mobile, namun sangat efektif di desktop. Kemudian peningkatan multitasking dan efisiensi kerja, terutama untuk pengguna admin. Dan selanjutnya itu layout responsif, yang dimana secara horizontal memberi pengalaman visual yang rapi dan terstruktur. Dan yang terakhir adalah interaksi seperti drag dan drop, hover tooltip, dan toast notification sangat cocok di desktop dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Seperti itu. Kemudian kami akan menampilkan hasil dari prototipe kami. Pertama itu ada tampilan akun. Tampilan akun setelah kita mengisi email address dan password di bagiannya. Oke, yang pertama itu ada bagian dashboard. Terdapat tiga fitur yang di dalam dashboard. Mengisikan tentang barang apa aja sih yang jual, terus ada barang dibeli. Ini informasi dari si pengguna apa yang dia beli, dan pada tingkat status yang pertama selesai itu sampai barangnya, yang kedua menunggu konfirmasi, bisa dibilang menunggu pembayaran. Untuk status yang selanjutnya itu ada dikemas, berarti yang sudah membayar barangnya tapi masih dikemas oleh si penjual. Dan status terakhirnya itu dikirim, menandakan kalau barangnya sudah dikirim melalui
pengiriman oleh si penjual. Dan fitur terakhir di dashboard itu ada notifikasi baru. Jadi ketika menanyakan apakah barang ada, itu ada di fitur itu. Ya, selanjutnya fitur yang kedua yaitu adalah fitur barang. Jadi sama halnya dengan yang ada, itu fitur ini untuk memudahkan apa sih yang mau dibeli, yang sekiranya itu jadi kebutuhan di pembeli. Mungkin bisa ini memudahkan untuk mencari yang setipe yang mau dibeli. Mungkin fitur selanjutnya yaitu ada fitur jual barang. Jadi tidak hanya membeli di aplikasi ini, itu juga bisa menjadi pengusaha atau menjual barang mereka. Ada nama barang, harga, kategori, deskripsi, dan unggah gambar. Oke. Terus fitur itu daftar transaksi. Ini menginformasikan kalau barang tersebut itu sudah sampai atau belum. Jadi hanya sebagai status saja. Hanya satu dan selesai sudah dibayar, yang menunggu itu masih bayaran. Dan yang ketiga, mungkin info di sini itu gagal karena tidak memenuhi tingkat membayarnya. Terus fitur selanjutnya yaitu ada akun. Biasa dikenal akun. Ini di sini ada nama, email, username, dan nomor telepon kita dihubungi. Bisa terjadi apa-apa. Oke, mungkin fitur terakhir itu pernah juga di dashboard tadi, mana bisa memberitahukan si penjual atau apakah ada kesalahan atau gimana kondisi dan segala macamnya itu bisa di fitur pesan. Dan mungkin bisa juga dinegosiasi kalau misal sekiranya si penjual dan si pembeli itu sudah sama-sama mencapai kesepakatan. Dan fitur terakhir itu ada pengaturan. Ini berguna untuk mau mengganti informasi pengguna atau mau keluar dari akun. Baik, sekian, terima kasih.